Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Andre Salim dengan penatua tugas Penatua Sumarno, Penatua Ninik, Penatua Nita, Penatua Erin, Penatua Rati, dan Penatua Richard. Pemandu pujian Saudara Alfian dan Saudari Maria. Pengiring pujian Saudari Irma dan Saudari Alexandrina. Pengisi pujian Bapak Immanuel Bimo dan Saudara Aditya. Multimedia dan sound system Bapak Yosep, Saudari Feli dan Bapak Yosep. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan berpikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80, anugerah Tuhan yang patut kita rayakan dengan penuh syukur. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Merdeka! 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 Apakah kita sudah merdeka? Kita sudah dimerdekakan Kristus dari segala perbudakan dosa. Mari kita sungguh-sungguh mengisi kemerdekaan negara kita dengan sikap beriman teguh. Dengan tetap berdiri kita bernyanyi, Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya,
Jemaat Tuhan, ibadah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini boleh terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan, hari ini kita bersyukur bertepatan dengan hari Minggu. Hari ini jatuh tanggal 17 Agustus, di mana seluruh bangsa Indonesia merayakan, memperingati, mensyukuri untuk 80 tahun kemerdekaan negara Indonesia. Biarlah lewat ibadah ini kita juga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bukan saja pada saat perayaan ulang tahun kemerdekaan kita rayakan, tetapi biarlah makna hari ini boleh menjadi sebuah hari dan momentum yang sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari bangsa ini, dan apa yang sudah kita perjuangkan sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului kita. Maka biarlah kita hidup seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 yang berkata demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Biarlah ayat tadi boleh mengingatkan kita apa arti kemerdekaan yang boleh terus menggaung dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita boleh bertanya, apa yang kita mau berikan untuk bangsa dan negara. Lewat pujian dari Kidung Keesaan 552, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah menutup dunia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus bukan hanya kerajaan Allah menutup dunia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, kita percaya bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekedar perjuangan manusia, khususnya para pejuang kita yang telah mendahului kita, melainkan juga adalah anugerah Tuhan atas bangsa ini. Oleh karena itu marilah kita datang kepadanya. Kita yang hari ini boleh menikmati alam kemerdekaan, walaupun tak sepenuhnya kita bisa hidup merdeka. Ada hal-hal yang kita harus jaga dan kendalikan. Marilah kita bersama-sama bersyukur dan merendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, tepat hari ini 17 Agustus,
seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 negara kami, Indonesia. Maka bersama ini pula kami juga bersama-sama ingin merayakannya di dalam ibadah syukur di tempat ini. Seraya kami boleh mengingat apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dan pejuang yang mendahului kami hingga tetes darah penghabisan untuk menegakkan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. 80 tahun kami sudah menghirup udara kemerdekaan dan kebebasan. Maka biarlah selama ini kami juga mau sama-sama boleh melihat apa yang sudah kami perjuangkan. Kami tidak memperjuangkan bagaimana mengusir penjajah dari negeri kami. Tapi yang kami perjuangkan adalah bagaimana kami sejatinya menjadi warga negara yang baik. Menjadi tetangga, menjadi warga di komplek dan sekitar kami, lingkungan kami. Dan menjadi bagian dari gerejamu yang juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Apa yang sudah kami hadirkan Tuhan. Terlebih ketika kami boleh merangkainya dan bahkan menegakkan kemerdekaan bangsa kami ini. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Yang adalah juga kemerdekaan. Bahwasanya kami telah dimerdekakan dari dosa. Sehingga kami dibebaskan dari belenggu dosa. Kami bukan lagi hamba bagi dosa kami. Tapi kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan untuk Tuhan. Maka biarlah kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Untuk Tuhan dan untuk sesama. Ampunilah kami Tuhan. Kalau selama ini kami masih belum mewujudkan diri kami sebagai warga yang baik, tetangga yang baik, sebagai bagian dari lingkungan kami di mana kami tinggal dan berada. Kami belum menunjukkan kerjasama yang baik, khususnya di lingkungan kami. Kami seringkali hanya melontarkan protes tentang keamanan, tentang kebersihan dan sebagainya. Tanpa kami memberikan kontribusi atau juga mungkin usul yang baik. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini. Juga mengingat seluruh golongan kelompok yang saat ini masih belum merdeka. Merdeka dari kemiskinan. Yang belum merdeka dari segala tekanan sosial. Ada sebagian warga bahkan umat beragama yang sampai hari ini masih belum sungguh-sungguh bisa merdeka untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan keyakinannya. Biarlah hari ini kami boleh menyemangati hidup kami dengan juga menghadirkan semangat kemerdekaan itu. Bukan saja lewat lagu-lagu kemerdekaan dan lomba-lomba 17 Agustusan. Tapi lebih daripada itu bagaimana kami mengisi dan menghayatinya dalam kehidupan kami. Terimalah doa syukur kami. Terimalah kami sebagai bangsa yang sudah Engkau merdekakan ini. Agar tetap dijaga, dipertahankan. Dan menjadi bangsa yang rukun dalam kebinekaan. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah memerdekakan kami dari dosa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian dihapuskan dosaku adalah satu keyakinan bahwa hanya darah Yesus yang membuat kita dipulihkan dan disembuhkan. Hanya oleh darah
sumber pemasuku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Marilah kita yang sudah diampuni oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita juga boleh menerima anugerah lewat firman Tuhan dalam surat Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Mari kita sambut berita anugerah dari Allah, saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ya, saudara-saudara jemaat Tuhan, sebangsa dan setanah air, 80 tahun Indonesia sudah merdeka. Maka yang perlu ditanyakan adalah apa yang sudah kita hadirkan di dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang merdeka. Tentu orang Kristen selalu berkata, kita harus jadi garam dan terang untuk menghadirkan itu semua. Maka bila dengan semangat kemerdekaan kita boleh nyatakan itu lewat pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kedua saudara kita, Bapak Immanuel Bimo Hapsoro dan Saudara Adit Setiadi. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa, kita mempersiapkan diri untuk menyambut beritaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini setiap kami, warga Indonesia pada khususnya, menegakkan kepala kami. Kami boleh melihat bendera kebanggaan kami merah putih berkibar di seluruh rumah, seluruh kantor-kantor, dan juga setiap instansi yang ada. Hari ini ya Tuhan, setiap kami boleh sungguh-sungguh diingatkan lewat peristiwa kemerdekaan ini. Untuk apa yang terus kami ingin kerjakan dan kami bangun sebagai bagian dari negara ini. Biarlah perjalanan bangsa ini bukan hanya ditentukan oleh sekelompok orang. Masa depan bangsa dan generasi muda kami juga bukan ditentukan oleh sekelompok orang. Melainkan oleh setiap kami yang sungguh-sungguh mengaku bahwa kami adalah warga negara Indonesia. Maka hari ini kami mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Apa yang tertulis dan apa yang kami boleh dengarkan lewat pemberitaan hamba-Mu, biarlah sungguh-sungguh menjadi kekuatan semangat yang terus menggugah kami untuk kami boleh mengerti apa arti keindonesiaan kami di tengah-tengah kemajemukan, apa artinya kami beriman di tengah-tengah masyarakat yang dimana kami seringkali juga menghadapi penolakan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami ingin meneruskan kemerdekaan ini bukan dengan hanya upacara dan juga bukan hanya dengan berlomba, tapi juga ingin sama-sama berlomba dalam hal yang lebih pasti, lebih baik. Kami ingin menunjukkan apa yang sepatutnya kami kerjakan. Jangan biarkan kami lalai. Bahkan kami lupa akan tanggung jawab kami sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga gereja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap duduk. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 11 dari ayat 29 sampai pasal 2 ayat yang kedua. Ibrani 11 ayat 29 dilanjut sampai pasal 2 ayat yang kedua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Karena iman, mereka melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Apalagi yang harus aku sebutkan? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orang yang telah mati. Oleh karena kebangkitan, namun orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan dan kesengsaraan dan siksaan.
Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah dalam tanah. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saya ingin mengawalinya dengan pantun. Belum cakep. Ibu Ayu membeli paku. Paku dipakai buat bendera. Dirgahayu Indonesiaku. Mari teriakan salam merdeka. Ya, itulah yang hanya bisa kita lakukan ya hari ini ya. Cuma hanya merdeka tadi. Tapi gak apa-apa. Ya Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur tepat hari ini hari Minggu. Kita merayakan juga hari yang begitu bersejarah bagi negara kita, bagi NKRI, yaitu kemerdekaan. Ya biarlah apapun yang ada di belakang kita itu sesuatu yang kita tidak bisa tolak sebagai sebuah fakta. Bahwa ketika tadi ditanya oleh Penatua Richard Sutopo, apakah kita sudah merdeka, tiba-tiba dari belakang, entah itu mahasiswa atau bukan, dia berteriak, belum. Saya kaget mendengarnya. Kalau begitu di sini masih ada Kolonel Mester, siapa itu yang jadi nama Pasar Mester. Kalau begitu masih ada orang Jepang di sini ya, yang menjajah negara kita. Bagaimanapun dunia mengakui Bapak Ibu bahwa negara kita sudah merdeka 80 tahun yang lalu. Bagaimanapun kita juga harus bersyukur bahwa kemerdekaan ini menurut sejarah dan kita sama-sama akui dan yakini bahwa kemerdekaan kita adalah berkat perjuangan para pahlawan kita. Kita menyebut mereka sebagai para pahlawan yang memperjuangkan sampai titik darah penghabisan supaya negara ini bisa sungguh-sungguh menjadi negara yang bebas dari penjajahan. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa dari sekian banyak para pahlawan kita yang kita boleh pelajari di sekolah dulu, ada sekian banyak juga para pahlawan kita yang notabene adalah pengikut Kristus. Tahu salah satunya? Salah duanya? Salah tiganya? Pahlawan-pahlawan yang memang berjuang dalam iman Kristennya. Ada saudara-saudara kita yang dari Islam, ada saudara-saudara kita yang dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu. Tapi juga ada saudara-saudara kita yang seiman dengan kita yang di zamannya mereka memperjuangkan bagaimana tegaknya Republik ini atau Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat dan bebas dari segala bentuk penjajahan dan kolonialisme. Bapak Ibu, kalau nggak ingat, coba perhatikan kalau kita jalan ke Jatinegara. Di situ ada banyak nama jalan, bukan? Bukan, ada. Saya sebut saja di situ ada Urip Sumiharjo. Tahu Urip? Tahu lah. Siapa yang sering jalan-jalan ke Jalan Urip? Dulu saya sebelum nikah itu sering jalan-jalan di kaki lima. Untung jemaat nggak ada yang lihat kalau saya suka thrifting. Anak sekarang bilang thrifting gitu, beli barang-barang loakan. Ada yang lihat saya? Kalau ada nanti tolong WA saya akan kasih hadiah. Bapak Ibu tahu Slamet Riyadi? Nggak kenal kan? Tapi tahu aja kan? Tahu, itu juga pahlawan Kristen. Bapak Ibu tahu Yos Sudarso? Wah, kalau saya sebutin lambat semuanya ini setengah jam gak kelar nih.
Kapten Patimura, DI Penjahitan, Samratulangi, Taibonar Simatupang, Adi Sucipto, bahkan konon pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman adalah seorang Kristiani. Ya, jadi ini sekian dari sekian banyak yang saya sebutkan adalah tokoh-tokoh nasional, para pahlawan yang berjuang dalam bidangnya dan dalam konteksnya masing-masing yang telah memperjuangkan negara ini sungguh-sungguh bisa merdeka. Jadi, kalau hari ini tanya, apakah Bapak Ibu warga Indonesia? Ya, iyanya begitu banget sih. Malu kita kalau kemudian arwah para pahlawan itu ngelihat kita, ya elah, nggak kayak gua dulu berjuang habis-habisan hanya demi merah putih ditegakkan. Ini begitu ditanya, apakah saudara warga Indonesia? Ya, di mana Garudamu gitu ya? Jangan hanya jadi orang Indonesia pada saat PSSI lawan Garuda di dadaku gitu ya. Jangan hanya menyanyikan lagu Padamu Negeri, Indonesia Pusaka hanya pada saat main nonton bola. Saat itu hanya di GBK saja itu lagu-lagu itu bergema. Ya. Sayang tadi saya lupa menyiapkan kita untuk nyanyi lagu-lagu kebangsaan, cuma lagu kebangsaan saja, tidak lagu-lagu nasional. Mestinya itu mengingatkan kita bahwa paling tidak ya setahun sekali lah. Ya gereja itu juga ikut mewarnai yang namanya semangat nasionalisme. Ya memang nasionalisme tidak hanya ditentukan dengan pakai baju merah putih. Ya teman-teman kita dari pemandu dan pengisi pujian malam-malam tadi ngerobek bendera. Mereka jahit tadi pagi sehingga jadilah kostum seperti ini ya. Tapi keren kan? Keren gak? Keren. Ya jangan ditanya ini udang saya dari mana. Jangan bilang nih dari Pasar Urip. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata memang kalau kita ingat para pahlawan kita, saya ingin kita kembali pada semangat yang mereka telah buktikan sebagai para patriot bangsa ini. Bahwa ternyata pesan dari para pahlawan yang Kristen ternyata bahwa kekristenan hadir di dalam semangat nasionalisme. Kekristenan tidak boleh memisahkan diri dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi tidak mau berjuang pada waktu itu untuk bangsa dan negara. Sekecil apapun yang mereka perjuangkan, sesulit apapun yang mereka pertaruhkan, atau sebesar apapun yang mereka pertaruhkan, tentu semuanya itu dibayar harganya. Dari sekian para pahlawan Kristen dan juga pahlawan-pahlawan yang lain, mereka semua boleh bermimpi dan berharap bahwa anak cucu mereka, generasi penerus mereka nantinya bisa menjadi orang-orang yang merdeka. Dan biarlah mereka memperjuangkan itu dengan pengorbanan. Bahkan ketika mereka juga harus kehilangan nyawa. Maka demikianlah apa yang kita saksikan dan kita baca dalam surat Ibrani pasal 11 dan 12 tadi Bapak Ibu. Bagaimana kalau saya boleh menghubungkan ini sebagai sebuah nasionalisme Israel, nasionalisme Yahudi yang mereka pernah dibuang beberapa kali, baik di zaman Nabi Musa bahkan di zaman kemudian setelah pecah Israel menjadi dua. Ketika mereka dibuang ke Babel, mereka kembali dengan memberikan semangat nasionalisme. Mereka percaya bahwa kembalinya orang-orang buangan, bahkan ketika mereka boleh membangun kembali puing-puing bangsa ini yang sudah hancur lebur oleh penjajah, mereka tidak lupa bahwa semakmur-makmurnya negara di mana mereka tinggal seperti Babel, itu bukan negara mereka. Mereka tetap rindu tanah air. Ya, mereka pulang. Walaupun pulang dalam puing-puing. Dan mereka harus membangun bangsa mereka dari nol. Dalam kitab Nehemia dan Ezra. Itu disaksikan bagaimana Tuhan meminta bangsa ini bukan membangun dulu infrastruktur yang ada. Tapi mereka membangun peribadatan kepada Allah itu yang pertama. Jadi
pulangnya bangsa Israel itu dimulai dengan mengembalikan spiritualitas mereka dulu. Bagaimana mereka kembali ingat siapa pencipta mereka. Siapa sumber segala kehidupan mereka. Meskipun mereka menghadapi penganiayaan. Meskipun mereka harus ditekan dan disiksa dan sebagainya. Jadi kita melihat bagaimana rindu tanah air itu. Mungkin mereka berpikir, ngapain pulang? Lebih baik tinggal di negara asing, hidup kecukupan, makan ada, tempat tinggal ada, daripada pulang ke kampung halaman tapi kemudian harus berjuang, menderita dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kan banyak orang Indonesia yang kadang-kadang maaf nih, ya dengan alasan tertentu mereka hijrah ke negara lain hanya untuk mengatakan negara lain itu lebih makmur, lebih sejahtera, lebih nyaman dan lebih aman. Ya, tapi itu pilihan. Tapi bagaimanapun saya percaya bahwa ketika kita ada di Indonesia, kita mengatakan kita lahir di Indonesia dan niscaya kalau boleh kita juga tutup mata di tanah air kita. Lahir di tanah air dan meninggal juga di tanah air. Maka betul apa kata lagu Indonesia tanah air beta. Kita sama-sama ingin melihat bahwa di langit Indonesia, di bumi Indonesia, kita semua adalah orang-orang yang harusnya berpikir sama. Cuma saya pernah membaca satu kutipan dari Soekarno. Insinyur Soekarno pernah mengatakan begini, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Betul? 2-3 bulan sebelum Indonesia merdeka atau sebelum kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kesatuan kita dinodai dengan paling tidak 2 kasus Cidahu dan kasus Padang. Maka betul apa yang Soekarno katakan sebelum terjadi semuanya itu, bahwa lebih sulit melawan bangsamu sendiri. Ya, kita boleh mengutuki, kita boleh marah, kita boleh kesel. Tapi inilah kenyataan. Tapi juga ini bukan alasan kita mengatakan berpikir yuk kita pindah saja dari Indonesia. Ternyata belum aman kok. Ya. Ibadah saja diserang. Orang berdoa saja kemudian diusir. Ya. Untuk belajar yang baik saja mereka tolak. Sementara yang zolim, yang laknat, yang jahat mereka biarkan. Bahkan mereka ikut di dalamnya. Jadi kita kadang-kadang marah juga dengan bangsa ini. Tapi ya semarah-marahnya kita bisa apa? Apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, saya kalau ingat 17 Agustus kita ingat apa? Ingat pahlawan dong. Ingat apa? Nah, mana dia? Nah, kita ingat aneka lomba 17-an. Ada lomba makan kerupuk, ada lomba apa itu? Lomba balap karung, ada lomba panjat pinang, ya. Ada lomba macam-macam, ada lagi. Kalau saya kumpul bisa 100 lebih nih gambarnya. Nah ini ada lomba apa nih ya, ngisi air, estafet gitu ya. Jadi setiap lomba ini menjadi sebuah tradisi yang, apa ini lagi ya, Mama ngapain ini? Oh lomba joget balon ya. Bu Ratih boleh disiapkan balon, ember, nanti kita pulang dari sini kita mau lomba ya. Sayang tidak ada panitia 17-an karena sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Semoga tahun depan kita juga bikin lomba yang tidak kalah dengan emak-emak yang ada di sini. Ya Bapak Ibu, inilah lomba-lomba yang menghiasi, yang mewarnai. Ada lagi ya? Belum, udah cukup. Lomba-lomba yang saya pikir memeriahkan, mewarnai 17 Agustusan di setiap RW, setiap kelurahan, bahkan di setiap instansi, di setiap kantor, bahkan gereja dan seterusnya. Apa sih yang mau kita maknai dari aneka lomba ini? Satu, ya tentu ini semua adalah sebuah
pesta syukur, sebuah bentuk kemeriahan, sebuah bentuk apa lagi? Ya syukur-syukur kalau lomba ini dapat hadiah gitu kan ya. Sebuah ajang mencari rezeki kan. Siapa tahu kan begitu Bapak Ibu naik Panjat Pinang, di situ ada hadiah sepeda motor atau hadiah mobil listrik di atasnya. Siapa tahu kan. Tapi lomba ini mengingatkan apa? Saya mengingat apa yang dikatakan di Ibrani 12 tadi. Di dalam ayat pertama dikatakan, saya baca saja dia di ayat yang pertama bagian kedua B, 12 ayat 1b. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Jadi kita diajak juga untuk berlomba nih. Tapi bukan lomba 17 Agustusan saja. Tapi karena kata lomba ini mengingatkan kepada kita bahwa perlombaan selalu menyimpan atau memberikan dua pengandaian. Yang pertama apa? Kalau orang berlomba itu apa yang pertama? Bapak Ibu bayangkan. Hadiah. Hadiah lomba ini dapat apa ya? Hadiah lomba ini dapat apa ya? Yang belum tahu kan? Betul nggak? Kalau Bapak Ibu ikut lomba tapi nggak dapat hadiah, mau nggak kira-kira? Udah bilang nggak mau aja itu kan. Mata duitan pada. Ya pasti nggak mau lah. Karena yang menyemangati perlombaan itu pasti adalah hadiahnya. Betul tidak? Nah kalau kita kemudian bertanya apa yang Tuhan hadiahkan. Kalau kita sama-sama ingin berlomba di dalam perlombaan iman. Ya tentu adalah. Nah Bapak Ibu di dalam perlombaan itu memang orang sering bilang hidup ini bukan perlombaan. Apa sih yang mau dikejar? Apa sih yang mau dicari? Gitu ya. Hidup ini perjalanan, jalani saja wes. Ya, tapi terkadang hidup ini adalah sebuah perlombaan karena di dalamnya kalau hidup ini tidak menjadi sebuah perlombaan kadang-kadang kita kurang semangat. Betul tidak? Ya. Coba kalau teman-teman kita atau warga kita ikut perlombaan. Maka yang ada pada kita adalah apa? Suasana dan semangat yang berkobar-kobar. Yang gak main ikut semangatin. Yang main apalagi, ayo bu gitu ya. Ayo mbak geser ke kiri. Itu terongnya kurang masuk mbak. Wah macam-macam gitu ya. Ini lomba terong maksud saya gitu ya. Lomba masukin paku ke dalam botol dan seterusnya. Jadi semangat itu yang ada di dalam setiap perlombaan. Apalagi yang kedua. Fokus. Coba. Kalau lihat ibu-ibu ini lagi joget sambil sambil nahan balon pakai kepalanya. Itu pasti kalau dua ibu itu lagi joget sambil megang balon kira-kira keduanya ngomong apa? Lu jangan ke kanan, lu jangan ke kiri gitu ya. Tegakkan kepalanya, enggak lu kepalanya agak nunduk gitu ya. Aduh nih jilbab saya ketutupan mata. Wah pokoknya rame kan. Wah. Jadi apa? Fokus. Kalau setiap perlombaan tidak fokus, maka ya jadinya mungkin kita kalah, kita gagal. Fokus pada apa yang kita kerjakan, konsentrasi. Nah Bapak Ibu keindonesiaan kita, tentu kita tidak lagi mempertanyakan apakah saya warga Indonesia. Tentu kita ingin mengatakan ya, tapi bukan hanya dengan sebuah jawaban dari mulut saja. Tapi di dalamnya kita diajak untuk berlomba. Bukan untuk pengertian kita saling sikut bersaing dengan tidak baik. Tapi kita mau katakan bahwa di dalam semangat itu surat Ibrani mengingatkan kita untuk berlomba. Dan sebelum kita berlomba katanya, marilah tanggalkan dulu semua beban dosa dan yang begitu melekat pada kita. Beban dan dosa yang melekat pada kita. Ibu-ibu yang ada di gambar ini, gambarnya mana sih? Kok di gambar saya di depan doang. Ibu-ibu yang ada di gambar ini pasti tidak repot dengan dia bawa tenteng-tenteng tas kiri kanan gitu kan ya. Pokoknya dia mau lebih free, bebas dan nyaman dan dia bisa bergerak kiri kanan dengan seimbang supaya balon yang mereka pegang atau mereka jaga itu tidak jatuh dengan begitu cepatnya. Kadang-kadang kita harus mengatakan bahwa kemenangan hanya bisa diraih bagi mereka yang betul-betul mau menanggalkan beban. Beban-beban kita apa?
Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan Tuhan kalau kemudian ada banyak penghalang kita untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Terkadang beban itu lebih berat. Bahkan kita mengatakan, oh Tuhan betapa besarnya bebanmu. Sementara kita tidak mengakui ternyata betapa besarnya kuasa Tuhan. Lebih besar daripada beban yang kita hadapi. Maka Yesus pernah berkata, marilah datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu janji Tuhan. Mungkin beban kita yang kedua adalah seringkali ketika kita menengok kisah-kisah kekerasan atas nama agama. Bangsa kita melawan umat Kristen. Kita bilang beban minoritas. Adakah di antara kita yang merasa terganggu sebagai minoritas? Atau justru ini bukan hanya sebagai beban, tapi juga sebagai sebuah tantangan. Ya. Terkadang kita mengatakan yang minoritas itu yang memberi makan mayoritas. Tapi yang mayoritas kadang-kadang gak tahu diri. Maaf. Kita bukan takut karena jumlah mereka banyak. Tapi yang saya sering kali takutkan, jangan sampai beban itu membuat kita mundur dari perjuangan kita. Ingat para pahlawan iman yang beriman Kristen. Pengikut-pengikut Yesus yang telah memperjuangkan. Bahwa dia telah melihat bahwa bukan dirinya yang penting. Egonya dia buang jauh-jauh. Dia lihat bahwa bangsa ini harus merdeka dengan cara apapun. Maka Bapak Ibu, saya lihat bahwa bangsa kita masih terbeban dengan bebannya sendiri. Yaitu beban apa? Beban sektorial. Kita terpecah-pecah. Kita membiarkan diri kita dipecah-pecah, terkotak-kotak. Saudara kita yang tadi bernyanyi, mengisi pujian Bapak Immanuel Bimo Hapsoro dan Saudara Adit Setiadi. Tadi kami ngobrol di konsistori. Mereka dua-duanya adalah jemaat Katolik. Mas, kita sama. Jangan kita dibiarkan bahwa Katolik Protestan itu berbeda. Tentu ada perbedaan. Tapi sejatinya kita sama. Ya. Coba kalau setiap kita yang Kristen, apapun denominasi kita, apapun gereja kita, kalau kita melihat tidak hanya perbedaan tapi kita melihatnya persamaan, tentu mulai dari kita itulah kita akan mengikis habis sisi-sisi sektoral kehidupan berbangsa. Pengkotak-kotakan yang selama ini terus dipelihara. Nolong orang tanya dulu agamanya apa. Kristen, Katolik apa Protestan? Protestan GKI apa karismatik? Tanya terus. Ya. Berlombalah. Jadi perlombaan disemangati oleh keyakinan bahwa setiap kita ingin memberi yang terbaik buat bangsa ini. Saya punya satu ayat dari 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Sebab untuk itulah kita telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan karena kita semua mempunyai banyak saksi. Siapa saksi di sini? Orang-orang yang telah berkorban. Orang-orang yang telah menjalani hidup dan kematiannya. Dengan meninggalkan teladan buat orang-orang Israel khususnya. Dan buat orang-orang pengikut Kristus pada umumnya. Jadi marilah kita belajar bahwa seakan-akan mereka melihat kita. Mereka menyaksikan kita bagaimana kita kemudian menjalani dan melanjutkan perlombaan itu. Sampai pada penghabisan. Dan kita ingin mengatakan tunailah tugas kita sebagai warga negara. Bukan saja sebagai warga gereja. Ya. Biarlah Bapak Ibu semangat kemerdekaan, berapapun jumlah angka yang kita boleh rayakan sampai hari ini 80 tahun. Tidak membuat kita kemudian patah semangat. Karena perlombaan sejatinya, bahkan pemenang sejatinya adalah orang-orang yang terus berjuang di jalan yang baik. Di jalan yang benar, di jalan yang patut diuji dan diperkenankan Tuhan. Karena mungkin
kita orang-orang yang berlomba hari ini, kita tidak bisa menikmati apa yang kita hasilkan dan perjuangkan. Tapi esok, lusa, nanti anak cucu kita akan menikmati apa yang hari ini bapaknya, kakeknya, neneknya, omanya perjuangkan. Bahwa Indonesia harus terus bertahan bagi seluruh generasi yang ada. Tuhan berkati kita. Amin. Kita mengambil saat teduh, biarlah hari ini kita belajar satu pemaknaan hidup sebagai bagian dari bangsa ini. Merdeka sudah dicapai, tapi belum selesai. Merdeka perlu diisi. Jangan-jangan risih kalau kita ini orang-orang yang seringkali dijauhi dan dibenci. Fokus dan tetaplah kita berbuat yang terbaik. Kembali kesaksian pujian akan dibawakan oleh Bapak Immanuel Bimo dan Saudara Adit Setiadi. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the Marilah kita bangkit berdiri.
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang, orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara, marilah dalam momen ini kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Masih banyak pergumulan yang terus dihadapi. Itu menjadi bagian dari pokok doa syafaat kita hari ini. Kita berdoa juga buat saudara-saudara kita yang sakit, pemulihan, dan kita berdoa buat perdamaian dunia ini. Mari kita bawa setiap pergumulan kita di dalam doa kepada Tuhan. Melalui hari kemerdekaan ini Tuhan, biarlah permohonan yang keluar dari setiap warga Indonesia, bangsa Indonesia, tidak hanya mensyukuri tapi juga terus memohon, meminta pertolongan Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bertanah air, dari setiap warga yang ada di tengah segala keragaman dan perbedaan. Biarlah kami boleh membingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan hidup di dalam kerukunan, di dalam persatuan dan kesatuan. Bahwa kami berbeda satu dengan yang lain, kami mengakui sebagai sebuah kenyataan yang patut kami syukuri kepadamu Tuhan. Sehingga kami boleh memaknai bahwa melalui perbedaan ini kami boleh terus bisa mewarnai dan memberikan nuansa yang indah, harmoni yang sungguh-sungguh bisa mendamaikan dan membawa kebaikan. Maka biarlah kami, khususnya kami sebagai warga gereja, apapun jemaat kami, dimanapun kami bertempat tinggal dan beribadah, kami mau sama-sama Tuhan berdoa. Biarlah negara kami terus menjaga kerukunan sebagai bentuk dan wujud dari mengisi kemerdekaan ini. Demikian juga kami berdoa buat pemerintahan kami yang berjalan. Untuk Bapak Presiden Prabowo dan segenap jajarannya. Untuk kepala-kepala daerah dari tingkat provinsi sampai tingkat yang paling kecil. Untuk kepala dusun, lurah, dan juga untuk kepala-kepala adat, tua-tua adat dimanapun mereka ditempatkan. Sumbangsi, tanggung jawab, dedikasi dan apa yang mereka tunjukkan. Biarlah itu boleh menjadi bentuk nyata kerja mereka. Bukan untuk memperkaya, bukan untuk mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Kami juga berdoa untuk para penegak hukum yang masih terus berjuang untuk tegaknya keadilan terhadap berbagai kasus yang saat ini masih terus menjadi mewarnai ketidakbaikan bangsa ini, korupsi, kasus-kasus toleransi, dan juga untuk berdoa untuk kepala-kepala daerah yang ada dimanapun agar mereka boleh menjaga suasana yang baik di tengah-tengah masyarakat. Bapak, kami berdoa juga untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang sakit. Kami ingat untuk Ibu Hidayani, Ibu Yosefin, Ibu Murdila Zebua, Ibu Nyoto, Bapak Adi Subroto. Kami berdoa untuk Opung Tarigan, Om Asyan Gunardi yang ada di Cibubur. Untuk Saudara Natania yang baru menjalani operasi. Kami berdoa untuk Bapak Porindra. Kami berdoa untuk Bapak Tony Magani. Kami berkati Tuhan. Kalau hari ini Tuhan karuniakan 1 tahun lagi usianya kepada Bapak Tony. Berkati dia dengan kesehatan yang baik. Kami berdoa buat mereka yang terus menjalani berbagai upaya pemulihan dan kesehatan. Kami juga mau berdoa buat keluarga almarhum dari keluarga Ibu Hidayani dan anak-anak yang lain
di mana ayah tercinta Tuhan telah panggil Rabu yang lalu. Tuhan beri kekuatan penghiburan kepada anak, menantu, cucu-cucu yang ditinggalkan. Mereka semua boleh melepaskan ayahanda tercinta, kakek, dan juga saudara tercinta ini dengan satu keyakinan. Biarlah jasa-jasa pengalaman hidup bersama dengan almarhum sungguh-sungguh bisa memberikan warna yang baik untuk anak cucu almarhum. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang juga sedang menjalani masa persiapan atau sudah menghadapi perkuliahan di perguruan tinggi dimanapun mereka saat ini berada. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh bertanggung jawab, berdedikasi, rajin, tekun dalam menjalani tugas-tugas mereka di semester awal ini. Kami berdoa buat setiap mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik mencari pekerjaan, pasangan hidup, baik yang mereka menunggu seorang keturunan lahir di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa untuk keluarga yang saat ini sedang terhimpit ekonomi. Bagi mereka kami berdoa untuk para suami istri, pasangan suami istri yang juga sedang dilanda oleh badai kehidupan rumah tangga. Bapa, kepadamu kami serahkan setiap pergumulan saudara-saudara kami. Akhirnya, dan kami berdoa untuk rekan kami, Bapak Immanuel Bimo Hapsoro dan Saudara Adit Setiadi yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk pujian yang boleh mereka persembahkan bagi Tuhan dan jemaat. Biarlah boleh menjadi berkat dan mereka terus boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapak, kami serahkan setiap kami, keluarga kami, dan begitu banyak hal yang kami terus jalani dalam hidup ini. Biarlah bagaikan seorang pelari, kami boleh berlomba dengan baik, fokus. Kami boleh menanggalkan beban dan dosa kami yang tidak perlu untuk kami bawa dalam perlombaan iman ini. Kami boleh terus menjadikan diri kami sebagai orang-orang yang punya semangat di masa tua, semangat di dalam segala pergumulan, bahkan semangat di dalam pelayanan. Agar setiap semua itu boleh kami lalui, bahkan kami maknai di dalam iman kami. Terimalah doa kami Tuhan. Kami mengakhirinya dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas segala berkat dan memeliharanya dalam hidup berbangsa dan bernegara kita selama 80 tahun ini. Sebagai dasar persembahan diambil dari Injil Lukas 12 ayat 48b. Injil Lukas pasal 12 ayat 48b yang tertulis demikian. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, akan banyak dituntut darinya. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, akan lebih banyak lagi dituntut darinya.
Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 5 sore, persembahan kita akan diedarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan kris. Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita dengan rasa syukur kita menyanyi dengan pujian Kidung Kesahan 719, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Bumi yang hijau, langitnya terang, Berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersatu
jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pujilah Hablik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus, 80 tahun Tuhan Indonesia mengalami kemerdekaan. Kami percaya Tuhan, juga waktunya sudah buat kami para umat-Mu Tuhan, mendapat merasa merdeka Tuhan, mulai dari beragama, bergereja, juga dalam mencari uang, mencari pasangan hidup, juga mereka yang masih mencari pekerjaan, biarlah Tuhan untuk memerdekakan kami dan berberkati kami, supaya kami dapat menjalankan hidup kami, umat-umat Kristen di Indonesia dengan lebih baik lagi. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan telah memberikan sedikit dari persembahan apa yang kami punya, tapi kami memberikan dengan sukacita dan sukarela. Dan biarlah nama-Mu Tuhan saja dipermuliakan. Dan oleh persembahan ini Tuhan, biarlah melalui gereja GKI Cipinang Elok akan dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, di akhir ibadah syukur dan ibadah kemerdekaan kita yang ke-80, saya mengutip satu pesan dari seorang mantan atau mendiang Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Dia pernah berkata, jangan tanya apa yang bisa negara berikan untukmu, tapi tanyalah apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu. Marilah dengan semangat kita mau sama-sama berlomba untuk menghadirkan yang baik sebagai bagian dari wujud kewarganegaraan kita di tanah air ini. Kita mau sama-sama semangati lewat pujian Indonesia, negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Teruslah berjalan sebagai bagian dari bangsa ini. Dan biarlah kita mau sama-sama jalani perlombaan hidup ini. Untuk bangsa
dan negara yang kita cintai. Maka biarlah berkat Tuhan akan mengiringi setiap perjalanan, perjuangan, dan perlombaan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita kembali menyanyikan lagu Kidung Kesan 721, Indonesia Negaraku. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Umat silakan duduk, mari kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan gereja, kami ingin mengingatkan tuh kegiatan sepekan kita.